Jika Anda tahu bahwa satu kalimat, hanya satu, dapat membuat jantungnya berdebar dan ingatannya akan selalu tertuju pada Anda, apakah Anda masih akan membuang waktu dengan kalimat-kalimat lemah seperti Anda tampan atau gaun Anda bagus? Halo, para wanita dan pria. Kebanyakan pria tidak menyadari betapa kuatnya kata-kata mereka. Mereka berpikir daya tarik hanyalah tentang penampilan, uang, atau status. Tetapi kenyataannya, cara Anda membuatnya merasa itulah yang benar-benar membedakan Anda. Dan inilah kuncinya. Salah satu senjata yang paling diremehkan adalah pujian yang tepat sasaran. Pikirkan, pernahkah Anda melihat seluruh energi seorang wanita berubah hanya karena sesuatu yang dikatakan seorang pria? Satu kalimat yang disampaikan dengan cara yang tepat dapat mengubah cara dia memandang Anda. Bukan hanya sesaat, tetapi selamanya. Hari ini, saya akan membahas 8 pujian ampuh yang melampaui sanjungan dangkal. Ini bukan kalimat-kalimat lemah dan dibuat-buat yang membuat Anda terlihat putus asa. Ini adalah pujian psikologis mendalam yang memicu sesuatu yang mendasar dalam pikirannya, membuatnya merasa benar-benar dilihat, dihormati, dan tertarik kepada Anda pada tingkat yang lebih dalam. Dan inilah kebenaran yang kejam. Jika Anda di sini hanya memberikan pujian umum seperti taburan konfeti, seperti kamu terlihat imut, pakaianmu bagus, kamu seksi, Anda hanyalah pria biasa yang mudah dilupakan di antara wanita lain. Tetapi jika Anda memahami pendekatan stoik terhadap pengaruh dan daya tarik, kekuatan pengendalian diri, kata-kata yang terukur, dan bagaimana Anda membawa diri, Anda akan menyadari bahwa kekuatan sebenarnya terletak bukan pada apa yang Anda katakan, tetapi pada bagaimana Anda mengatakannya, dan apa yang dirasakan wanita tersebut setelah mendengar kata-kata Anda. Jadi, jika Anda siap untuk meningkatkan kemampuan Anda, menonjol dari pria lain, dan meninggalkan kesan yang abadi, teruslah menonton. Tetapi pertama-tama, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan jika Anda siap untuk mengubah cara Anda menangani hubungan menggunakan kekuatan stoikisme. Setiap video adalah langkah menuju penguasaan pola pikir Anda dan membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Parfum yang Anda pakai itu membuat ketagihan. Baunya luar biasa. Mari kita mulai dengan sesuatu yang ampuh, yaitu parfum. Kebanyakan pria sama sekali mengabaikan hal ini. Tetapi jika Anda memahami psikologi yang lebih dalam di balik daya tarik, Anda akan menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Aroma wanita adalah salah satu pemicu paling ampuh untuk ingatan dan keinginan. Coba pikirkan berapa kali aroma tertentu langsung membawa Anda kembali ke momen spesifik. Malam musim panas, pelukan dari seseorang yang Anda cintai, momen yang terasa membeku dalam waktu. Itu karena aroma berhubungan langsung dengan sistem limbik otak, bagian yang bertanggung jawab atas emosi dan ingatan. Jadi ketika Anda memuji aroma seorang wanita, Anda tidak hanya mengatakan bahwa dia wangi, Anda mengatakan bahwa kehadirannya tetap terngiang di benaknya, bahkan setelah Anda pergi. Dan itu adalah pikiran yang memabukkan bagi wanita manapun. Tapi inilah kebenaran yang kejam. Kebanyakan pria tidak memperhatikan detail. Mereka melontarkan kalimat-kalimat dangkal seperti, kamu terlihat cantik, atau gaun itu lucu. Tetapi seorang pria yang memperhatikan bagaimana aroma wanita itu, energi yang dibawa oleh aromanya, dan bagaimana hal itu secara halus memengaruhinya, akan menonjol karena dia hadir, penuh perhatian, dan yang terpenting berbeda. Dan disinilah stoikisme berperan. Seorang pria yang stoik memahami bahwa kata-kata memiliki bobot. Dia tidak berbicara hanya untuk mengisi keheningan. Dia tidak melontarkan pujian sembarangan untuk mendapatkan perhatian. Setiap kata yang diucapkannya disengaja, direncanakan, dan berdampak. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa wewangian yang Anda pakai membuat ketagihan, katakanlah dengan percaya diri yang tenang, bukan dengan putus asa yang berlebihan. Katakanlah seolah-olah Anda sungguh-sungguh, seperti seorang pria yang tahu nilainya dan tidak perlu membuktikan apapun. Dan ketika Anda melakukannya, perhatikan perubahan bahasa tubuhnya. Dia akan mengingat momen itu. Bukan hanya hari itu dan seterusnya, tetapi setiap kali dia menyemprotkan parfum itu. Itu bukan hanya chemistry, itu adalah daya tarik psikologis. Senyum Anda dapat menerangi seluruh ruangan. Mari kita uraikan ini
karena ini sangat ampuh dan kebanyakan pria sama sekali melewatkan kedalaman sebuah senyum yang bukan hanya lekukan di wajahnya. Itu adalah getaran, frekuensi, energi yang dapat mengubah suasana saat dia masuk. Ketika Anda memberitahu seorang wanita bahwa senyum Anda dapat menerangi seluruh ruangan, Anda tidak hanya memuji giginya atau bibirnya, Anda mengakui kehadirannya. Anda memberitahu dia bahwa energinya memiliki dampak. Ia bahwa dia dapat mengubah iklim emosional suatu tempat hanya dengan berada di dalamnya. Pikirkanlah, pernahkah Anda berada di ruangan yang terasa berat, penuh tekanan, cemas dan terputus? Lalu seseorang masuk dengan senyum tulus dan tiba-tiba semuanya terasa lebih ringan. Itu bukan sekadar pesona, itu kekuatan. Dan inilah yang membedakan pria biasa dari pria yang cerdas secara emosional. Pria biasa hanya fokus pada penampilan. Kamu terlihat tampan, senyummu manis, kamu cantik. Tetapi pria yang tenang dan jeli melihat lebih dari itu. Dia melihat efek senyum itu pada dunia di sekitarnya. Karena senyum seperti itu, senyum yang membuat orang merasa nyaman, senyum yang terasa seperti sinar matahari di ruangan gelap, sangat langka. Dan ketika Anda mengatakan bahwa Anda menerangi ruangan dengan senyum Anda, kini Anda mengatakan kepadanya, saya tidak hanya melihat penampilan Anda, saya melihat apa yang Anda bawa ke tempat Anda berada. Itu bukan sekadar pujian, itu adalah pengakuan atas pengaruh. Inilah kebenaran yang dingin dan keras. Kebanyakan pria bahkan tidak pernah menyadari hal ini. Mereka terjebak pada pujian dangkal, terlalu teralihkan oleh penampilan untuk memahami energi yang dibawa seorang wanita. Namun senyumnya bukan hanya bagian dari kecantikannya, itu juga bagian dari kekuatannya. Dan ketika Anda melihat itu, ketika Anda menghargai itu, Anda menunjukkan kecerdasan emosional yang kurang dimiliki kebanyakan pria. Sekarang mari kita kaitkan ini dengan stoikisme. Seorang pria stoik menyadari energi yang dibawanya. Dia tidak perlu menjadi yang paling lantang di ruangan untuk menjadi yang terkuat. Dia beroperasi dari kehadiran, niat, dan kendali yang tenang. Dan ketika dia berbicara, ketika dia memberikan pujian, itu akan menyentuh hati. Jadi ketika Anda memperhatikan sesuatu yang halus, namun kuat seperti senyumnya, dan mengatakannya dengan tulus, dia akan merasakannya. Dia akan merasa diperhatikan. Dan jujur saja, siapa yang tidak ingin mendengar itu? Kehadiran mereka saja dapat mengubah suasana ruangan. Seorang wanita tidak mendengar itu setiap hari, dan itulah mengapa itu melekat. Itu nyata, itu langka, dan itu tak terlupakan. Pujian ketiga, aku suka betapa tulusnya dirimu. Kamu tidak mencoba untuk menyesuaikan diri. Kamu hanya dirimu sendiri. Mari kita jujur sejenak. Kita hidup di dunia yang penuh dengan filter. Bukan hanya di media sosial, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Semua orang memakai topeng. Semua nih orang berusaha menyesuaikan diri untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Tetapi keaslian itu revolusioner. Sekarang, ketika Anda mengatakan kepada seorang wanita, saya suka betapa jujurnya Anda tidak hanya menepuk punggungnya. Anda memvalidasi salah satu pilihan tersulit dan paling berani yang dapat dibuat seseorang saat ini. Pilihan untuk menjadi diri sendiri tanpa perlu meminta maaf. Pikirkan itu sejenak. Sementara dunia menghargai kesesuaian dan menghukum kejujuran, dia memilih untuk menjadi dirinya sendiri yang nyata, apa adanya, dan tanpa filter. Itu bukan hanya menarik, itu magnetis. Karena inilah kebenaran yang diabaikan kebanyakan orang. Wanita selalu mendengar pujian tentang penampilan mereka. Kamu cantik, kamu seksi, kamu menakjubkan. Tetapi ketika seorang pria melihat lebih dalam ketika dia berkata, "Jerry, saya mengagumi keaslianmu." Itu terasa berbeda. Anda tidak mengagumi topengnya. Anda mengagumi jiwanya. Anda mengatakan, saya melihat siapa Anda sebenarnya, bukan siapa yang Anda pura-pura menjadi, dan itulah yang saya kagumi. Sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi. Keaslian tidak selalu lembut, tidak selalu sempurna. Bisa berantakan, tidak sempurna, dan bahkan kontroversial. Tetapi selalu nyata, dan yang nyata akan selalu lebih kuat daripada yang sempurna. Dari perspektif stoik, ini sangat berharga. Seorang pria stoik menghargai kebenaran, bukan tren. Dia selaras dengan siapa dirinya sebenarnya, bukan siapa yang dunia suruh dia menjadi.
Dan ketika dia melihat kekuatan yang sama pada orang lain, dia menghormatinya. Jadi ketika Anda memberikan pujian ini, Anda tidak hanya bersikap baik, Anda juga jujur. Dan Anda mengatakan Anda tidak perlu mengubah apapun. Diri Anda yang sebenarnya sudah lebih dari cukup. Dan percayalah, di dunia yang penuh dengan orang-orang yang berpura-pura, pengakuan seperti itu berarti segalanya. Pujian keempat, saya suka cara Anda melihat dunia. Itu sangat unik. Itu benar-benar membuat saya berpikir. Mari kita hadapi kenyataan, dunia ini penuh dengan klon. Orang-orang hidup dalam mode otomatis, mengulang pendapat yang sama dan membosankan, mengikuti rutinitas yang sama, berbaur dalam kerumunan abu-abu yang seragam. Tetapi sesekali, Anda bertemu seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak hanya menerima dunia apa adanya. Dia mempertanyakannya, berpikir mendalam, dan melihat berbagai hal secara berbeda. Dan itu sangat menarik. Ketika Anda mengatakan kepada seorang wanita, "Wih, saya suka cara Anda melihat dunia," Anda tidak hanya melontarkan kalimat puitis. Anda mengakui pikirannya, sudut pandangnya, cara uniknya dalam memproses kehidupan. Bukan melalui apa yang populer, tetapi melalui apa yang pribadi dan bermakna. Anda mengatakan kepadanya, "Saya menghargai cara kerja pikiran Anda. Pikiran Anda penting bagi saya. Pandangan Anda tentang dunia menginspirasi saya." Dalam budaya yang terobsesi dengan filter, penampilan, dan pemikiran kelompok, pengakuan semacam itu jarang terjadi. Dan itulah mengapa hal itu sangat sulit. Inilah kenyataannya. Kebanyakan pria hanya memperhatikan apa yang ada padanya, penampilannya, pakaiannya, auranya. Namun saat Anda menyadari apa yang ada di dalam dirinya, bagaimana ia melihat dunia, bagaimana ia menafsirkan kekacauan, bagaimana ia menavigasi makna, Anda mengangkat percakapan dari ketertarikan biasa menjadi sesuatu yang mendalam. Anda memberitahu dia, "Aku tidak hanya tertarik pada penampilanmu, aku terinspirasi oleh caramu berpikir." Itu mengubah segalanya karena sekarang dia melihat Anda bukan hanya sebagai pria lain yang menginginkannya, tetapi sebagai pria yang benar-benar ingin tahu tentang perspektifnya, pria yang terstimulasi oleh kecerdasannya. Sekarang mari kita hubungkan ini dengan stoikisme. Pria stoik tidak mengikuti arus. Dia mempertanyakan, merenungkan, menghargai, kejelasan pikiran, kedalaman wawasan, dan keberanian untuk menantang apa yang diterima. Jadi ketika Anda memberinya pujian ini, Anda selaras dengan prinsip yang sama. Anda menghormati visinya, keberaniannya untuk berpikir bebas, kedalamannya di dunia yang penuh dengan kebisingan dangkal. Dan inilah bagian terbaiknya. Ketika Anda mengatakan, cara Anda melihat dunia benar-benar membuat saya berpikir, Anda tidak hanya menyanjungnya. Anda mengajaknya untuk terus berpikir keras bersama Anda, untuk membuka diri, mengekspresikan diri, dan menggali lebih dalam. Anda menciptakan keintiman emosional tanpa menyentuhnya karena Anda terhubung di tempat yang paling penting, di dalam pikiran. Dan percayalah, pujian seperti itulah yang akan selalu diingatnya. Bukan hanya sehari tetapi bertahun-tahun. Karena di dunia di mana kebanyakan pria mengejar kecantikan, Anda memilih untuk menghargai kedalaman. Dan itulah, teman saya, perbedaan antara mudah dilupakan dan tak terlupakan. Saya menyukai energi Anda. Itu menular. Itu membuat saya ingin menjadi versi terbaik dari diri saya. Mari kita bicarakan sesuatu yang kebanyakan orang tidak mengerti. Energi adalah segalanya. Anda merasakannya. Orang-orang yang menguras energi Anda begitu mereka masuk ke ruangan. Anda tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, tetapi ada sesuatu tentang getaran mereka yang berat, beracun, dan melelahkan. Dan kemudian ada kebalikannya. Orang yang menerangi ruangan, yang tidak hanya masuk ke ruangan, tetapi juga mengangkatnya. Itulah wanita yang sedang Anda bicarakan sekarang. Ketika Anda mengatakan kepadanya, energi Anda membuat saya ingin menjadi lebih baik, Anda memberinya salah satu bentuk pengakuan tertinggi. Anda mengatakan, Anda menginspirasi pertumbuhan, Anda memicu sesuatu dalam diri saya, Anda membuat saya ingin bangkit, dan itu lebih kuat daripada penampilan Anda. Inilah kebenaran yang kejam, hidup itu singkat. Dan jika Anda serius ingin hidup sepenuhnya, Anda tidak boleh berada di sekitar orang-orang yang menguras energi Anda. Anda membutuhkan orang-orang yang mendorong Anda maju, yang menyalakan visi Anda,
yang membuat Anda bertanggung jawab hanya dengan cara mereka membawa diri. Dan ketika seorang wanita membawa cahaya semacam itu, energi semacam itu, Anda harus mengatakannya dengan lantang dan jelas. Dari perspektif Stoik, ini sangat penting. Pria Stoik menghargai pertumbuhan. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang mengasahnya, menantangnya, dan memaksanya keluar dari zona nyaman menuju keunggulan. Jadi ketika Anda memberinya pujian ini, Anda tidak hanya mengagumi suasana hatinya, Anda menghormati dampaknya. Dia bukan hanya menyenangkan untuk diajak bergaul, dia adalah seseorang yang memperkuat potensi Anda. Itu bukan sanjungan. Wah, itu adalah rasa hormat yang mendalam. Karena kehadirannya tidak hanya memengaruhi Anda secara emosional, itu mengubah arah Anda. Jadi, katakan dan bersungguh-sungguhlah. Saya menyukai energi Anda. Itu membuat saya ingin menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Karena ketika seorang wanita mendengar itu, dia tahu bahwa dia tidak hanya diinginkan, tetapi juga dikagumi. Dan itu membuat semua perbedaan. Anda benar-benar salah satu orang paling perhatian yang pernah saya temui. Anda benar-benar peduli pada orang lain, dan itu terlihat. Mari kita jujur, di dunia yang penuh dengan promosi diri yang berlebihan, kepribadian palsu, dan kebaikan yang dibuat-buat, perhatian yang tulus sangat langka. Semua orang berusaha terlihat baik, tetapi hanya sedikit yang benar-benar baik. Tetapi ketika Anda mengatakan kepada seorang wanita, Wiana Tamara Lainur salah satu orang paling bijaksana yang pernah saya temui. Anda menembus kebisingan dan mengakui sesuatu yang diabaikan oleh kebanyakan orang. Anda tidak hanya memuji apa yang dia lakukan. Anda memuji siapa dia atau memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana dia mengingat detail dari percakapan sebelumnya. Bagaimana dia menanyakan kabar ketika dia tidak harus melakukannya. Bagaimana dia berusaha keras untuk membuat seseorang merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Dan itu, teman saya, adalah karakter. Mudah untuk menjadi cantik, mudah untuk menjadi cerdas, jarang untuk menjadi benar-benar baik. Kebanyakan pria begitu fokus pada daya tarik, sehingga mereka melewatkan apa yang benar-benar membangun koneksi, integritas. Orang-orang bijaksana memberi, mereka memelihara, mereka melindungi energi di dalam ruangan. Mereka tidak hanya mengambil ruang, mereka mempertahankannya. Ketika Anda menyadari itu, ketika Anda mengatakannya padanya, itu terlihat. Anda mengatakan, saya melihat hatimu, saya melihat usahamu, aku melihat kebaikanmu. Itu pujian yang menyentuh hatinya. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang Stoik. Kaum Stoik percaya pada kebajikan di atas kesombongan. Mereka mengajarkan bahwa karakter, bukan pesona, adalah fondasi kehidupan yang baik. Jadi ketika Anda memujinya karena perhatiannya, Anda tidak hanya membuatnya merasa dihargai, Anda selaras dengan filosofi yang mengatakan bahwa kebaikan adalah kekuatan, empati adalah kebijaksanaan, dan nilai sejati berasal dari apa yang kita berikan, bukan apa yang kita ambil. Anda tidak mengagumi apa yang dia tunjukkan kepada dunia. Anda menghormati apa yang dia berikan kepada dunia. Wayne, dan percayalah, dia tidak akan pernah melupakan pria yang melihat itu dalam dirinya. Nomor 7, aku suka betapa gigihnya kamu. Rasa tujuanmu sungguh menginspirasi. Mari kita bicara tentang dorongan. Api yang memisahkan mereka yang bersantai dari mereka yang menciptakan. Di dunia yang penuh jalan pintas, gangguan, dan kepuasan instan saat ini, menemukan seseorang dengan ambisi sejati seperti menemukan harta karun. Tetapi ketika Anda mengatakan, aku suka betapa gigihnya kamu, Anda tidak hanya memujinya, Anda mengagumi misinya. Anda mengatakan padanya, saya melihat kerja keras Anda. Saya menghargai kerja lembur Anda hingga larut malam. Aku tahu berapa harga yang harus dibayar untuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Itu bukan sanjungan, itu pengakuan. Anda tidak hanya memperhatikan usahanya. Anda mengatakan, yes, aku mengagumi pola pikirmu. Dan inilah yang membuat hal itu begitu kuat. Orang-orang yang bersemangat tidak mencari perhatian. Mereka terlalu sibuk membangun. Jadi ketika Anda mengakui semangat mereka, itu berarti segalanya. Terutama bagi seorang wanita yang terus-menerus disuruh untuk tenang, untuk melambat, untuk menyesuaikan diri. Ketika Anda mengatakan, tujuanmu menginspirasiku, Anda tidak hanya meningkatkan kepercayaan dirinya. Anda menjadi bagian dari visinya.
Sekarang mari kita bicara tentang stoikisme. Pria stoik memahami bahwa hidup itu singkat dan waktu yang terbuang adalah kerugian terbesar. Dia tidak menunggu kesuksesan datang begitu saja. Dia bangun setiap hari dengan niat. Sama seperti dia. Jadi ketika Anda mengenali ambisinya, Anda tidak hanya melihat seorang pengejar tujuan, Anda melihat jiwa yang sejiwa. Dan di dunia yang penuh dengan gangguan dan orang-orang yang berhenti di tengah jalan atau mengatakan kepadanya, "Kamu langka, kamu fokus," dan aku sangat menghargai itu. Dan itu adalah pujian yang tidak akan pudar karena menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam daripada penampilan. Itu menghormati misinya. Pujian ke-8, kamu memiliki cara yang luar biasa untuk membuat orang merasa nyaman dan benar-benar dihargai. Mari kita bicara tentang sesuatu yang benar-benar ampuh. Kecerdasan emosional. Kekuatan super yang tenang yang tidak bisa dipalsukan. Kemampuan untuk membuat seseorang merasa dilihat, aman, dan dihargai hanya dengan berada di dekatmu. Beberapa orang masuk ke ruangan dan menarik perhatian, tetapi hanya sedikit yang masuk dan menciptakan koneksi. Ketika kamu mengatakan kepada seorang wanita, kamu membuat orang merasa benar-benar dihargai. Kamu berbicara kepada jiwanya karena itu bukan tentang penampilan. Itu bukan tentang pesona. Itu tentang kehadiran.